atau majikannya jahat akan menyangka bahwa kita itu jahat. Jangan salah, kalau mereka baik kamu nggak akan bohong kan? Bener nggak? Jadi kenapa aku ngajarin kamu kayak gitu? Kalau kamu tidak berbohong maka kamu yang mampus. Kalau kita kenapa kalau majikan baik kan kamu nggak perlu seperti ini, Dok? Bener tidak? Dulu itu kan Mem, apa namanya kan udah tak laporin itu lah. Nah, Barono kan dia tuh baik kan, neneknya pulang tuh baik, sering ucapin, makasih ya masakannya ini enak. Tak akuin emang aku kan jago masak, terus jaga anak itu aku ya teliti. Tapi tuh namanya mental orang, aku tuh nggak seneng loh Mak. Ya itu kan ruang TK, mereka mau berantem itu kok ya terserahmu lah, itu urusanmu. Tapi itu akan aku denger men. Kamu kena mental, Dok? Mental aku bener. Tukaran seminggu itu ya pernah loh Mem, dia tuh ya namanya tukaran hal kecil ya. Terus mbokku tuh bilang gini, dasar orang miskin, kamu dulu lo tak bantuin sekolah, ini lo rumah emakku, kata dia kayak gitu. Bapakku paling mau gampar pipinya apa mau mukul mulutnya lah, kena lehere. Aku di situ aku kok kayak aduh mampus kue, kok ini gimana. Nah terus semenjak aku lihat itu mereka tuh sering berantem di depanku tuh nggak ada malu gitu loh, kayak nggak ada apa ya, kayak nggak enek sungkan gitu loh Mem. Terus aku mikir 2 tahun aku harus pergilah dari sini, mau dia gaji aku 7.000, mau dia gaji berapa aku emak, dia kan ngomong gini, kalau kamu mau renew tak gaji 7.000, kata dia kayak gitu 1 bulan. Tapi gimana ya, aku nyaman tuh dengan aku dulu jaga orang tua ya. Aku nyaman dengan orang tua yang maafan, tapi nggak kan kalau orang tua kan ngomongnya kan nggak kenceng loh Mem, biasa aja gitu toh. Ini tuh ngomong prak kayak mukul gitu loh di depan muka aku loh Mem. Kayak aku kok kayak rikuh gitu loh Mem. Terus kalau misalnya nih aku kan 3 bulan sebelum aku dapat majikan ya Mem. Misalnya aku dapat majikan, terus dia sebelum kurang 2 bulan dia interminate aku kan tetap pulang Indo, tapi aku masih bisa diproses ke Hongkong nggak ya Mem? Bisa kan kamu nggak ada masalah Dok. Kamu ngelaporin labor kan kamu karena benar, bukan karena kamu salah, bukan kamu dituduh apapun. Tidak ada masalah denganmu sayang. Aku takutnya dia balas dendam interminate aku gara-gara aku lapor ke labor. Dia itu waktu tak laporin ke labor itu dia bilang gini, ya udah kamu kalau misalnya mau ngelaporin aku ke labor, kamu tak interminate, kamu nggak bakalan bisa ke Hongkong, kamu bakalan tak backlist. Aku bisa sewa pengacara buat backlist kamu. Terus aku bilangin, sewaan aku loh ya punya KJRI. Aku bilang, masuk ya ini warga negara Indonesia kena masalah kok dia nggak bantuin aku. Lek kamu salah ya wes berarti aku masuk penjara. Lek aku yang salah ya berarti ya itu resikomu lo nggak ngelakuin. Aku bilang kayak gitu. Nah dia ngomong gini, aku tuh nggak sejahat itu ya, kalau aku jahat aku bisa sewa pengacara. Sewan mbak, sewan. Aku bilang kayak gitu toh. Ini tuh lo cuman masalah kontrak kerja beda kok bisa sampai kemana-mana. Aku bilang kayak gitu. Aku nggak sehari 2 hari kerja di Hongkong pak, tak gituin toh. Aku juga nggak ujuk-ujuk masuk Hongkong. Aku tuh dibekali ilmu loh di PT itu gimana. Aku nggak cuman kamu loh pak yang pinter, tak gituin kan sama dia. Kalau emang kamu ngerasa benar ya udah lakuin aja, monggo, tak gituin toh. Terus dia tuh nggak ngomong apa-apa. Terus ini agent itu ngomong gini sama dia, kamu harus hati-hati sama anak itu tuh pintar ngomong katanya. Terus aku ngomong, loh kamu nggak boleh begitu, kamu kan agentku, aku kan bayar kamu 4.000. Aku bilang, kok kamu nggak belain aku bilang kayak gitu. Bayar 4.000 terus kamu? Hah? Lah kok bayar 4.000 kamu? Nggak tahu, suruh dia bayar 4.000 karena cari majikan kan? Loh, enggak lah, di Hongkong nggak boleh bayar 4.000. Bisa dilaporin. Sudah kadung. 4.000 itu kan dia 2.000, majikan aku 2.000. Loh. Maksudnya gimana ini? Dulu kan nyari majikan internet itu loh Mem. Di internet cari gaji yang gede itu loh. Nah terus aku dulu punya agent beda. Agentku bukan sebentar. Jadi kamu bayar agent 2.000.
Iya, bayar terus majikanku 2.000 terus itu anu kan lo apa cek kesehatan kan lo mem. Cek kesehatan itu cuman dicek air kencing sama ambil darah, nggak dites itu paru-paru itu nggak termasuk tes, kita nggak dites itu. Aku maksudnya aku nggak dites. Cuman air kencing, darah, wes terus pulang itu loh, suruh bayar 2.000 mean. Loh. Sama visanya itu diurusin sama visanya dapat setahun, itu yang ngurusin si agent. Sebentar dok, sebentar. Medical, visa, kontrak kerja, itu semua yang menanggung adalah majikan. Tidak boleh mengambil dari para pekerja. Itu udah salah. Ini peraturan. Kita berbicara tentang peraturan. Pekerja hanya boleh membayar 10% dari gaji. Lah itu kan nganu loh kata agennya itu ngomong gini, itu kalau ambil CC sekarang itu 11.000 katanya, itu tak kasih kamu 1.000 itu karena kamu cari sendiri katanya kayak gitu. Bukan, masalahnya kan kamu bayar dok. Aku masih majikan bayar berapa aku nggak peduli. Kenapa kamu bayar? Nggak tahu, makanya udah kadung itu tuh makanya agentku nggak mau belain aku tuh, makanya tak jawab terus tuh itu. Wah, salah itu dok, sudah salah itu. Wah, aku 2 kali loh mem dikatain kamu itu nggak punya sopan sama agent tuh, aku dikatain Meo 5 wah. Lah kan gini ya mem, bukannya aku ya kan aku udah bayar kamu tuh walaupun orang Hongkong mbok yo nolongin aku kan, kalau nggak ada aku emang kamu dapat duit. Betul. Ya kalau nggak cuma dari aku ya emang dari orang lain, tapi kan tugas kamu kan bantuin aku toh. Masuk aku tanya hari liburku kapan, nggak mau jawab, tak telepon nggak mau ngangkat. Loh piye toh? Meskipun aku nggak nyari majikan di kamu, aku bawa majikan sendiri, mbok yo bantuin aku loh. Itu kan hal sepele toh, nanya hari liburku kapan, wah hal sepele toh mem. Masa ya nggak ada waktu sama sekali, terus tak telepon nomor teleponnya toh, nomor telepon kantor nggak dibalas, nggak diangkat, terus ini tak telepon nomor itu telepon biasa itu, terus diangkat sama mbak Indo, ini apa namanya agentmu namanya siapa, namanya ini, dia tanya oh sama dia kapan liburnya katanya gitu. Oh ya udah, aku bilang kayak gitu. Terus waktu itu bulan 6 itu ada masalah sama labor itu gara-gara kontrak kerja itu. Nah sekarang itu aku ngerasa takut gitu, kok majikanku balas dendam sama aku gimana? Ya kalau dia balas dendam tak bawa pedang naga puspa. Aku nggak masalah, aku pulang Indo nggak masalah. Kalau misalnya bulan depan, bukan misalnya aku di interminate, aku nggak ada masalah. Tapi nanti aku bisa masuk Hongkong lagi nggak yo mem yo? Bisa, nggak ada masalah. Nggak ada siapapun yang bisa blacklist kamu kecuali imigrasi. Paham? Iya. Jadi nggak usah takut. Itu apa chat dari apa waktu chatku ke KJRI itu masih tak simpen sampai sekarang. Teleponanku sama labor itu mem, itu lo tak rekam karena aku nggak mau bodoh nanti aku kayak bunuh diri toh. Betul. Tak rekam semua. Aku rumah itu ibuku bilang tolong bersihkan rumah ini yang D, tolong bersihkan rumah ini yang C. Itu tak rekam semua, tak screenshot semua, ada buktinya semua. Makanya dia bilang sama aku bakalan sewa pengacara. Sewan, aku bilang aku tuh orang Indonesia, nggak mungkin KJRI itu nggak mau nolongin orang Indonesia tuh nggak mungkin. Kamu salah berarti ya aku resiko mulai aku sing salah, aku nggak apa-apa mlebu penjara, aku bilang kayak gitu tau sama dia. Terus aku bilang, terus dia bilang gini, aku nggak mungkin sejahat itu, nggak apa-apa pak, daripada kayak gini kan sama-sama kamu nggak bahagia. Aku bilang gini, 没关系啊，现在都你不高兴我都不高兴，你现在有apa itu apa ya waktu itu aku bilang pengacara itu lawyer. Kamu lawyer, 你要找 lawyer， 我都没关系啊，aku bilang kayak gitu toh sama dia. Terus dia bilang aku tuh nggak sejahat itu, kata dia kayak gitu. Terus aku bilang nggak, itu tuh kayak gertak omongan tapi digeretak ganti tuh kayak mempem gitu loh. Maka dari itu banyak orang menyepelekan. Saya dan Anda itu tidak takut untuk dipenjara selagi kita benar. Saya pribadi aku nggak ngerasa salah kok mem. Betul. Jadi aku sendiri pun bilang silahkan penjarakan saya kalau memang saya salah. Tapi jangan lupa saat saya dipenjarakan saya deledel semuanya. Saya akan bongkar semuanya. Bener nggak? Karena kita kan melakukan semua itu karena paksaan dari kalian, dari permainan kalian.
Kadang kita sebagai orang Indonesia itu serba salah, Mbak. Disayangi Iya. nggak rumongso gitu loh. Makanya aku gimana ya? Aku telepon sampean tuh aku tahu kalau telepon sampean itu bakalan direkam terus bakalan disebarin. Gak apa-apa Mbak. Kita ya meskipun pembantu tapi pembantu itu ya harus cerdas lah, jangan digertak majikan terus walah aku malah takut malah nelongso dewe kalau merasa ini nggak sesuai, itu nggak sesuai terus kita udah kerja udah nggak usah takut. Betul. Selagi kita benar, kan saya selalu bilang, selagi kita benar nggak usah takut. Apapun kita lalui. Dan saya selalu bilang, resikonya adalah kita melanggar peraturan, kita yang dipenjara. Tapi jangan lupa, kalau kita dipenjara, kita bongkar semuanya. Semuanya.